Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat ilahi Robbi yang telah mana memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, yakni berupa nikmat kesehatan, keimanan, keislaman, dan ihsan, sehingga kita masih bisa melanjutkan kembali mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Ibu Siti Maryam Munjiat. Kedua kalinya tak lupa pula salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mana membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang ini. Pengertian lingkungan pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya itu terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Dalam Al-Quran tidak dikemukakan penjelasan tentang lingkungan pendidikan Islam tersebut, kecuali lingkungan pendidikan yang terdapat dalam praktek sejarah yang digunakan sebagai tempat terselenggaranya pendidikan, seperti halnya masjid, rumah, dan lain-lain. Di antara lingkungan tersebut ada yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan peserta didik, yaitu diantaranya lingkungan keluarga, lingkungan keluarga, teman, dan setan. Lingkungan ini sering mewarnai kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, hal ini perlu diketahui oleh pendidik agar dapat menentukan sikap dan bertindak sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'na'ya bibnil himaril mujasyi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadha wa innahu qala wa in khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathumush syayatin fajtalathum an dinihim wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum ayyusyriku bi. Artinya yaitu dari Iyad bin Himar al-Mujasyi'i meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fatimah dari kelas PAI E semester 5 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan pendidikan, yaitu pengaruh lingkungan keluarga. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa keluarga adalah inti dari pendidikan informal yang selalu berpengaruh terhadap anak-anak, baik pada perkembangan motorik anak, pada perkembangan kinestetik anak, ataupun perkembangan anak lainnya. Keluarga memiliki peranan yang penting untuk mendidik anak-anaknya. Nah, pendidikan di dalam lingkungan keluarga ini tidak seluruhnya sama, karena setiap keluarga memiliki ciri dan khasnya masing-masing untuk mendidik anaknya sesuai dengan pengaruh pergaulan di dalam keluarga itu sendiri. Seperti yang telah sama-sama kita ketahui bahwasannya keluarga merupakan tempat pertama kalinya anak tumbuh dan berkembang baik secara jasmani maupun rohani. Nah, keluarga sendiri ini sangat berpengaruh dalam membentuk mental, spiritual, akidah, dan kepribadian serta pola pikir anak itu sendiri. Nah, sehubungan dengan hal tadi, orang tua juga sangat berpengaruh dengan atau untuk menentukan perilaku anaknya. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitratihi fa awabiha yuhawidanihi au nasrani au yumajjisanihi." Yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan ia beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nah, teman-teman, menurut Ahmad Tafsir, fitrah yang tadi dijelaskan di dalam hadis di atas, dalam bukunya yaitu Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, dijelaskan bahwa fitrah yang dimaksud atau yang disebut di dalam hadis yang tadi adalah potensi. Nah, potensi adalah kemampuan seseorang. Jadi fitrah yang dimaksud di sini adalah pembawaan seseorang. Nah, ayah dan ibu di dalam hadis ini dimaksudkan kepada lingkungan. Jadi lingkungan dan pembawaan kedua-duanya itu yang menurut hadis tersebut bisa menentukan perkembangan seseorang anak. Nah, dijelaskan pula oleh Al-Jamali dalam buku Hadis Tarbawi karya Bukhari Umar. Nah, di sini menurut Al-Jamali, pendidikan Islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan yang mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar atau fitrah dan kemampuan ajarannya atau pengaruh dari luar. Nah, dalam hal ini peluang besar di dalam lingkungan keluarga untuk mempengaruhi seorang anak adalah peluang dari kedua orang tuanya itu sendiri. Jadi seperti yang dikatakan di dalam hadis sebelumnya, yaitu seorang anak dilahirkan dengan fitrahnya. Nah, orang tuanya lah yang menentukan anaknya nanti untuk beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Begitupun dengan pendidikan, termasuk juga dengan menentukan perilaku seorang anak. Orang tua itu memiliki peluang besar dalam lingkungan keluarga untuk menentukan atau untuk mempengaruhi anak-anaknya. Jadi jika orang tuanya baik, insya Allah anaknya juga akan baik. Tidak hanya kedua orang tua saja yang berpengaruh dalam lingkungan pendidikan di lingkungan keluarga. Nah, setiap anggota keluarga siapapun, baik itu saudara, nenek, kakek, atau siapapun yang bertempat tinggal selingkup di keluarga tersebut dapat mempengaruhi si anak tersebut. Nah, ini tergantung kepada kadar komunikasi mereka, apakah si anak tersebut sangat dekat atau tidak dengan yang lain atau keluarga yang lain. Nah, jika komunikasi mereka sangat dekat, itu bisa dapat mempengaruhi juga terhadap pendidikan atau pola pikir anak itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai lingkungan pendidikan yang dipengaruhi atau pengaruh lingkungan pendidikan oleh teman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seluruh manusia memiliki teman ya, baik itu kerabat keluarga yang masih saudara ataupun tetangga dan teman-teman lain seperti teman di sekolah, di lingkungan kerja atau dimanapun, baik teman masa kecil, masa lalu atau masa kini. Nah, sehubungan dengan lingkungan pendidikan yang dipengaruhi oleh teman, terdapat hadis yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala rajulun alal dini khalilihi falyanzuru ala ahadukum man yuhalil. Yang artinya Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya. Oleh karena itu berhati-hatilah kamu kepada temanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Nah, sehubungan dengan hadis tadi, dijelaskan di dalam buku Hadis Tarbawi karya Bukhari Umar bahwasannya di sini menurut Muhammad Usman Najati, selain orang tua, anak ini dapat dipengaruhi oleh teman atau orang terdekatnya. Nah, orang-orang terdekat atau teman ini sangat memiliki pengaruh yang besar untuk perkembangan perilaku si anak atau seseorang tersebut, terutama di masa-masa mereka remaja. Nah, teman-teman, yang kita ketahui juga bahwasannya teman itu sangat-sangat berarti bagi semua orang, baik itu orang yang masih muda, anak kecil, orang remaja, apalagi dan juga orang tua. Nah, teman memiliki pengaruh yang besar atau bahkan sangat berpengaruh bagi
anak-anak terutama di masa yang remaja, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Usman Najati yang telah saya jelaskan tadi. Nah, teman itu bervariasi, kadang-kadang ada teman yang membawa berkah, ada juga teman yang membawa petaka. Akan tetapi yang harus kita garis bawahi adalah kita harus hati-hati dengan teman yang rusak atau bahkan banyak anak-anak atau seseorang itu rusak karena temannya. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam memilih lingkungan pertemanan. Amat berbahayanya lagi, sesuai dengan hadis di atas, bahwasannya agama seseorang itu tergantung agama temannya. Nah, ini sangat perlu hati-hati ya teman-teman, karena apabila kita tidak berhati-hati terhadap teman kita, bisa jadi kita terpengaruh dan mengikuti agama yang apabila kita memiliki teman yang tidak seiman, seperti itu. Jika kita tidak berhati-hati dan tidak memperkuat keimanan kita, bisa jadi kita terpengaruh dan menjadikan kita berpindah dari agama kita. Nah, untuk mensiasati pengaruh lingkungan pertemanan ini, saya memiliki beberapa tips ya untuk teman-teman sekalian. Di antaranya yaitu kita memilah teman yang memiliki kepribadian yang baik. Bagaimana caranya? Kita lihat bagaimana perlakuan ia terhadap orang yang bagaimana cara ia berbicara, bagaimana cara ia berperilaku, bagaimana cara ia menyikapi orang yang lebih tua, dan bagaimana ia menyikapi orang yang lebih muda ataupun setara dengan dia. Selain itu, kita juga bisa mengikuti organisasi-organisasi atau perkumpulan atau majelis yang dipastikan insya Allah orang-orangnya itu termasuk orang-orang yang baik. Nah, di lingkungan saya sendiri terdapat organisasi pelajar, yaitu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, di situ pula bisa dijadikan wadah untuk kita memilih teman agar terhindar dari teman-teman yang kurang baik. Jika kita berniatan untuk menjadi lebih baik, insya Allah juga akan mendatangkan orang-orang yang baik di dalam kehidupan kita. Termasuk salah satu wadah organisasi untuk menambah pertemanan yang baik. Selain itu juga kita juga bisa belajar bagaimana berorganisasi di masyarakat ataupun belajar tentang hal-hal lain di organisasi tersebut. Selain mendapatkan teman yang baik, kita juga mendapatkan ilmu dan berkah, insya Allah. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya, yaitu Teh Hotimah. Iyad bin Himar al-Mujasyai meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku mengajarkan kepada kalian sesuatu apa yang belum kalian ketahui, dan diajarkan kepadaku pada hari ini. Dia berkata, aku telah menciptakan hambaku untuk menjadi hamba yang lurus segalanya, akan tetapi setan memalingkan mereka dari agamanya, mengharamkan apa yang dihalalkan, dan menyuruh mereka mempersekutukan. Menurut An-Nawawi, setan itu berarti secara sembunyi-sembunyi pergi bersama manusia, selalu menyertai segala kondisi mereka dan membawa mereka kepada yang batil. Dalam mempengaruhi manusia, setan menggunakan berbagai strategi yang licik dan memanfaatkan sarana yang ada dalam diri manusia, yaitu seperti halnya hawa nafsu. Dengan bujuk kerewannya, manusia kadang-kadang tidak menyadari bahwa keinginannya itu sudah dikendarai oleh setan. Di sini dijelaskan bahwa agar terhindar dari gangguan setan, manusia itu diperintahkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat.
Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Rizky Fatimah.